Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Prestasiku. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama membahas soal PTS Bahasa Indonesia kelas 9. Mari kita belajar bersama-sama. Baik sobat Ruang Prestasiku, kita lanjutkan lagi pembahasan soal PTS Bahasa Indonesia untuk kelas 9 semester 1. Berdasarkan pernyataan tersebut, kalimat yang mengandung kosakata emotif. Nah, kosakata emotif ini adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang membuat para pendengar atau pembacanya tersentuh. Nah, di sini ya, apakah kalian bisa membuat hati kalian tersentuh dengan kata-kata ini? Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang D. Marilah teman-teman kita kobarkan semangat. Nah, sehingga ketika orang mendengar ini, mereka tersentuh untuk bisa menjadi lebih semangat lagi. Jawabannya adalah D. Kita lanjut. Kosakata bidang ilmu teknis. Kata teknis maksudnya ya. Kosakata bidang ilmu itu namanya kata teknis. Nah, di sini apa kira-kira jawabannya? Suatu saat nanti kita sebagai pemegang titik-titik pemimpinan, tongkat, estafet, kunci, atau tahta. Nah, jawabannya kalau kita kaitkan dengan kepemimpinan adalah estafet. Estafet itu adalah pemimpinan lanjut ya, selanjutnya. Berarti orang yang melanjutkan ke pemimpinan berikutnya. Jawabannya adalah B. Kita lanjutkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, berikut ini kalimat yang terdapat kata benda abstrak. Nah, kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan nama benda dan tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Ya, mana ya di dalam kalimat A, B, C, D ini yang tidak bisa ditangkap panca indera? Jawabannya adalah C. Kenapa? Karena di sini terdapat kata agama. Ya, agama ini benda abstrak karena tidak bisa dilihat oleh panca indera. Ya, agamanya ada ya, Islam dan yang lain, tapi tidak bisa kita lihat agama yang seperti apa sih. Nah, disitulah namanya kata benda abstrak. Nah, kita lanjutkan lagi. Kata bersinonim dalam teks tersebut. Nah, sinonim itu maksudnya adalah persamaan makna ya. Nah, apakah A, B, C, dan D? Nah, di sini siswa atau murid menjawab C. Pencemaran air, kemudian krisis air. Pencemaran air itu adalah air yang sudah teridentifikasi oleh zat-zat lain. Krisis air adalah bahwa air ini sedang berkurang. Berarti di sini tidak ada kesamaannya ya. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Terkoyak dan tercabik-cabik. Nah, terkoyak itu ya tercabik-cabik itu ya, persamaan maknanya. Oke. Ya, ternyata soal pilihan gandanya sudah selesai. Coba kita lanjut ke soal uraiannya. Diminta untuk menelaah struktur teks tersebut dengan memberikan alasan yang tepat. Nah, kira-kira ini teks apa? Kemudian strukturnya apa? Jawabannya adalah struktur teks pernyataan umum bagian tujuan. Alasannya karena kalimat tersebut menginformasikan tujuan dari belajar budidaya tanaman. Baik, jawaban yang ini sudah betul ya, bahwa teks ini adalah teks laporan percobaan dengan ada tujuannya adalah untuk belajar budidaya tanaman. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini diminta untuk melengkapi dengan kata tugas. Tanaman dengan cara kedua ini tumbuh dengan baik. Oke, sebagaimana yang diinginkan, tumbuh juga sangat sehat untuk, nah betul ya, untuk dikonsumsi. Dapat dilihat bahwa dengan percobaan kedua ini, tanaman hidro ini tumbuh dengan proses akar pada lapisan nutrisi, oksigen, dan nah di sini jawabannya sudah tepat. Kita ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, diminta untuk mencari ya, mengidentifikasi informasi berupa kalimat persuasif, kalimat yang ajakan. Nah, di sini jawabannya, maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Jawabannya sudah tepat bahwa ini adalah kalimat ajakan. Lanjut.
kita diminta untuk menelaah struktur teksnya. Nah, di sini ada salam, ada yang penghormatan, ya, puji syukur, ada awalan. Berarti ini namanya struktur teks pembukaan, ya. Karena berisi salam, penghormatan, juga puji syukur. Ini sudah tepat sekali. Nah, untuk soal yang terakhir di di urean, ini kita diminta untuk menentukan kalimat mana yang merupakan aktif intransitif. Apakah kalimat satu atau dua? Nah, jawaban yang tepat adalah kalimat kedua. Karena kita harus berdiri tegap, itu kalimatnya tidak memiliki objek. Kita subjek harus berdiri tegap, ya, harus berdiri itu adalah predikat, tegap itu keterangan, ya. Jadi tidak ada objeknya. Baik, demikian sobat ruang prestasiku. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan PTS Bahasa Indonesia kelas 9.